Siapakah beliau? Pernah melihat penampakan orang yang tinggi, makhluk yang tinggi besar, tapi kaki kiri dan kanannya kelihatan. Kalau makhluk halus kan nggak kelihatan. Berarti ini makhluk, jarinya sebesar kaki saya. Dan menurut saya itu bukan makhluk halus. Ada rahasia di balik rahasia. Dan umumnya itu dianggap jin. Dan itu bukan. Sampurasun, Baraya Dagang Channel masih ekspedisi di area situs Sanghyang, dan kami menemukan di sini ada sebuah pemakaman dekat pematang sawah. Ini menarik. Di sana banyak talud-talud dari bebatuan sekitar sini. Dijadikan oleh masyarakat setempat untuk DPT, dinding penahan tanah. Dan ini yang menarik buat saya, ada sebuah pemakaman tapi jauh dari pemakaman umum dan juga dekat dengan pematang sawah. Saya rasa kalau menurut penglihatan kasat mata saya, dulu ini bukan sebuah ataupun pesawahan. Ini bukan, menurut saya. Saya coba transfer energi masuk ke dimensi yang lain yang dulu. Izin dulu sebentar. Nah, iya. Dulunya ini bukan sebuah pesawahan. Ini merupakan sebuah situ. Kalau bahasa Sunda, rawa besar. Kalau bahasa umum, danau kecil. Kalau bahasa Indonesia mungkin danau tapi tidak terlalu besar. Yang menarik buat saya, kenapa di sini ada pemakaman tapi dekat dengan pematang sawah. Saya baru saja transfer energi dengan bahasa rasa saya masuk ke dimensi yang dulu. Siapakah beliau? Karena di sini ada sebuah folklore, walaupun belum terungkap. Di sini bekas Mandala. Mandala adalah sekolah tinggi ilmu ketatanegaraan pada zamannya. Yang menarik, kenapa ada makam di sini dan hanya satu nisan. Ketika saya masuk ke dalam dengan bahasa rasa saya, dengan keilmuan yang terbatas saya nanya ke dalam, siapakah beliau? Oh, katanya, beliau dulunya sebagai pengurus di tempat wilayah sini. Walaupun sekarang hanya tertinggal bukan sebuah pesawahan, dan dulunya bukan pesawahan. Ini adalah sebuah mandala. Dan beliau sebagai salah satu pengurusnya yang mengabdi ke situs Sanghyang. Ada juga folklore cerita rakyat di sini. Dulu apabila para petani membajak sawah terus menanam padinya, menanam padi itu menghadap ke timur. Dan apabila istilahnya kalau di kita itu tandur, kan pasti mundur. Menghadap ke sana, membelakangi ke situs Sanghyang. Folklornya apabila sedang begini menanam, masyarakat orang tersebut tidak bisa berdiri lagi. Dan sembuhnya itu lama.
apabila sudah minta izin terus mohon maaf ke alam dimensi yang ada di daerah sini, di area situs Sanghyang, baru akan sembuh seperti itu. Dan ada cerita-cerita lain yang lebih menarik juga. Beliau Potong yang lebih tahu. Coba Potong kemari. Nah, kan dulu saya pernah dengar nih, jadi kalau ibu-ibu tanur membelakangi tempat ini, dia nggak bisa berdiri karena ketidaksopanan beliau. Mereka waktu itu karena ketidaktahuan. Terus apalagi yang pernah terdengar penampakan naon gitulah. Ya biasanya kalau di sini kalau misalnya kata orang Sunda mah ya bilang sompra gitu Iya. sini. Oh iya, jadi baraya. Sampai sekarang pun kalau masuk ke area situs Sanghyang nggak boleh sompral, tidak boleh sombong, dan tidak boleh adiguna. Seperti itu Potong. Iya, iya. Terus apalagi Potong? Ya kebanyakan gitu. Kadang-kadang ada yang melihat sebangsa macan apa gitu. Oh, Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang gitulah serem gitu kalau istilah itu mah. kadang juga kata Bapak Otong di sini pernah terjadi penampakan seekor macan yang besar mungkin ya, Harimau gitu. harimau Pajajaran, tapi di alam dimensi yang lain, tapi bisa menampakkan diri di area situs Sanghyang. Cuman ada dua di sini. Oh, ada dua. Ya, ada yang belang, ada yang putih gitu. Jadi penampakan harimau tersebut ada dua, belang lodaya dan putih. Oh, jadi harimau putih. Ada dua di sini. Ada lagi yang lain? Oh, orang tinggi besar apa gimana? Ya itu mah kalau ada yang nengok gitu ya, kalau ada yang mengunjungi bangsa makhluk halus yang jadi kelihatannya orang bukan makhluk halus itu, kalau pas kelihatan itu orangnya tinggi besar itu. Bahkan iya. pengen melihat mukanya nggak bisa, sampai kelangkangan saja sudah. Jadi bukan saking tingginya gitu. Jadi bukan makhluk halus lain. Ya kalau makhluk halus nggak mungkin kelihatan gitu. Jadi pernah terjadi penampakan baraya masyarakat sekitar yang silaturahmi ke daerah situs Sanghyang, pernah melihat penampakan orang yang tinggi, makhluk yang tinggi besar, dan ketika dilihat ke atas nggak sampai kelihatan dari mukanya nggak kelihatan saking tingginya, tapi kaki kiri dan kanannya kelihatan. Ya kalau dibilang makhluk halus masa kelihatan ya. Anehnya itu. Kalau makhluk halus kan nggak kelihatan. Berarti ini makhluk penampakan gitu. Makhluk tinggi besar yang ada di area situs Sanghyang. Oh, kan gitu. Kalau di pewayangan misalnya Triwikrama gitu kan, nah, iya, ada betul. Orangnya gitu ya, tapi bisa menjadi besar itu. Ini mah kadang-kadang kalau pas ada orang yang kasar gitu, ada gitu datang. Iya. Jarinya aja sebesar ini. Baraya. Kata Pak Otong, jarinya sebesar kaki saya, jari telunjuk sebesar paha ini, sebesar paha katanya. Bagaimana kelanjutannya, kebayang nggak? Jarinya aja itu. Dan menurut saya itu bukan makhluk halus. Nah, karena mereka sudah bisa keluar masuk. Cuman jarang kalau pas ada orang yang kasar gitu kan, ada penampakan itu udah semua juga pada pingsan lah. Iya. Itu. Jadi kalau ada penampakan beliau, pasti orang yang melihatnya akan pingsan ya. Iya. Makanya melihat jarinya aja karena saya tadi sebesar paha itu. Jarinya saja sebesar paha, kebayang nggak? Dan itu makhluk, bukan halus. Itu makhluk, karena di salah satu ilmu yang kedepannya saya akan bicarakan, kita berbaik sangka dulu. Karena ada hal-hal yang hijab di balik hijab, ada rahasia di balik rahasia, dan umumnya itu dianggap jin. Dan itu bukan, karena beliau bisa memasuki, keluar masuk lagi ke alam dimensinya beliau dan ke alam pewenangan di dunia kita. Untuk sementara Dewa Geng Channel ekspedisi pemakaman di dekat pematang sawah dicukupkan sekian. Masih ada bukti-buktinya saja, mulai seperti batu nuni itu.